Assalamualaikum Mbak, gimana kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Ini Mbak, saya mau membuat PSU jaring. Ini ada dua versi. Yang pertama bisa menggunakan PSU jaring yang dijual di toko online. Ini juga yang menggunakan dashboard ya step down LM2596. Ini untuk menurunkan tegangan. Kalau yang versi ini sudah bisa di adjust untuk voltnya. Untuk tegangan bias itu saya biasanya menggunakan 12,50 ataupun 13 volt DC, karena fungsi dari bias itu difungsikan untuk menyuplai IC logic, ICR, dan relay. Jadi tidak boleh drop ataupun ya kurang voltnya. Bila perlu kita setting 13 volt biar stabilnya lebih jos. Kalau ini Mbak, kalau PSU jaring jadi untuk harganya ya sedikit lumayan. Kalau yang model versi ini harganya lebih murah. Cuman perbedaannya kali ini langsung ke SMPS. Kalau yang ini sudah sendiri. Begitu. Ya fungsinya intinya sama. Untuk fungsinya ini banyak yang bertanya apa PSU jaring itu bisa untuk suplai 2 kit sekaligus. Jawaban saya ya bisa, cuman nanti kali ada yang satu rusak ataupun short, yang satunya lagi ikut short, begitu. Jadi lebih baik untuk suplai bias itu sendiri-sendiri, jangan digabung untuk biasnya, biar lebih ya aman, terkendali, aman sentosa dan sebagainya. Kalau yang versi ini saya nanti menggunakan yang LM2596 ini Mbak, untuk 4 channel yang nanti saya ambilkan dari output SMPS. Walaupun dua outputnya itu untuk ekstranya 2, tapi saya mau memasang untuk 4 step down ini. Untuk pengecekan kok kuat dan tidaknya itu SMPS ataupun PSU jaring untuk menyuplai ICR, logic, dan relay, kita wajib untuk mengetahui drop ataupun tidaknya. Semisal kita mau mencoba ataupun mengetahui drop atau tidaknya SMPS ataupun PSU jaring, kita bisa menggunakan bohlam motor ataupun bohlam mobil. Kita sambungkan ke 12 voltnya, langsung 2 saja. Itu kan untuk bohlam motor ataupun bohlam mobil kan mempunyai jarak dekat dan jarak jauh. Kita sambungkan ke min plusnya, nanti kita tinggal cek di outnya itu drop atau tidak. Bila kok drop, jangan kita pakai, kali kok stabil baru kita pakai. Begitu Mbak untuk pengecekan PSU nya.
Untuk pemasangan di SMPS ya kita mengikuti saja. Ini untuk yang versi ini kita cukup jadi untuk input output dari SMPS kita masukkannya dari untuk in. Nanti saya berikan contohnya untuk cara pemasangannya, karena nanti saya mau memasang ke 4 channel. Ini untuk pemasangan step down. Ini saya pemasangannya seperti ini. Jadi yang dua digabung, contohnya ini untuk plusnya, ini untuk plusnya kita gabung, yang ini untuk yang channel satunya lagi. Jadi seperti itu untuk pemasangan sampai 4 kit, karena ini versi ngirit ya. Kita pasangnya untuk di out SMPS nya seperti ini juga. Yang satunya untuk 2 step down, yang satunya lagi untuk step down. Jadi bisa kita fungsikan untuk 4 channel. Sebenarnya menggunakan PSU jaring pun juga ya bisa tapi karena membelinya kemarin sedikit, jadi ya saya menggunakan step down ini untuk stoknya. Begitu Mbak. Untuk PSU jaring saya fungsikan untuk kipas. Begitu. SMPS ini PCB dari Om Wahab, keluaran pertama versi badak ramping. Untuk kit ini D1K5 versinya Mas Oki. Ini stok PCB terakhir, begitu Mbak. Ini perakitan saya yang amburadul. Untuk kalian mbah-mbahku semua, bila ingin merakit 4 channel, bisa menggunakan PSU jaring. Untuk biasnya bisa menggunakan step down ini. Begitu untuk caranya sudah saya tadi terangkan. Yang penting seperti ini, jangan sampai lupa. Kita cek semuanya dalam pemasangan ini, kita set dulu, jangan kita langsung pasang semuanya, karena saat membeli pertama itu tidak langsung ke 13 ataupun 12 untuk settingannya, pasti itu lebih. Untuk lebih mudahnya dalam settingan di step down ini, kita bisa menggunakan PSU adaptor laptop bila punya, itu kan 19 volt atau 18 volt. Nanti kita setting keluarannya, baru kita pasang ke sini, pasti akan sama. Jadi intinya dalam pemasangannya semuanya ya tinggal kita ikuti saja. Bila mau ada yang mencontoh seperti ini, bila suka ya monggo di like, di share. Bila tidak suka ya monggo di out saja. Terima kasih.